Kalau lu bilang darahnya ngalir kaos, ya mungkin lu bisa dibilang itu ya. Iya. Jadi kayak kebisingan-kebisingan mesin jahit dan lain-lain itu benar-benar di sebelah kamar gua ya mesin jahit gitu. Mesin jahit, obat sablon, bau-bau obat sablon Iya. asal dari ya gitu kan ya mungkin gara-gara itu sih. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Pam, terima kasih banyak lo atas waktunya, menyempatkan waktu, ya kan. Teman-teman, ini di depan saya ada Ipam. Ipam ini adalah brand owner dari Evil. Iya. Penggiat Bandung Sneaker Season juga nih. Amin. Oke, terus sneakers koleksinya juga hibahan orang, tapi katanya apa ya? Iya, dikasih orang. Dikasih orang ya? Saya lihat juga, dikasih orang. Dikasih orang, baik soalnya orang sama gua. Iya, benar itu sih. Gitu. Ya. Oke. Pak, ini Evil ini kalau dulu masih pakai nama Evil Army, sekarang Evil aja atau bagaimana nih? Dari dulu sebenarnya semenjak 2003 gua bikin Evil itu selalu Evil. Selalu Nggak Evil. Ada apa-apa, embel-embel. Evil apa nggak Evil aja sih sebenarnya. Oh. Cuman mungkin ada apa ya fanatiknya, fanbase-nya mungkin ya, Ya. menamakan dirinya Evil Army. Oke. Terus gua mulai bikin desainnya Evil Army, terus ada Evil Fact juga, karena kan gua bikin di pabrik sendiri. Iya. Gitu. Jadi ada Evil Fact, Evil Army, macam-macam lah. Tapi sebenarnya brandnya sendiri sih Evil. Kalau lu lihat di apa sih namanya di tagnya gua tuh cuma Evil aja. Oh gitu. Betul. Tapi berarti nempel di gue juga tuh Evil Army itu Iya, nempel kan? Berarti kan sempat ada periode yang memang desain gue Evil Army karena lucu juga ya. Ada kelompok orang yang menamakan dirinya Evil Army, terus Evil semua. Terus habis itu gue ngobrol sama orang-orangnya, terus yang kayak, gue pakai juga Evil Army. Oh, dengan senang hati mereka. Jadi ya udah gitu. Itu kayak tagline aja sih sebenarnya. Iya. Ya, tapi tagline-nya nyampe itu. Evil Fact gue juga pernah dengar, cuman emang lebih kental Evil Army sih. Iya, Evil Fact tuh dari Evil Factory ya, kalau nggak salah ada yang bikin juga kayak gitu kan, kayak lucu juga ya. Kadang-kadang gue bikin Evil Fact, bikin Evil Army, atau Evil aja gitu. Sebenarnya brand itu Evil. Oke. Cuman tagline di desain lah biasanya. Iya. Kalau sekarang lagi apa? Siapa gua? Si tagline-nya. Tagline-nya Evil aja. Lagi Evil aja. Ada Evil Fact, Evil Army, sama aja semua sih. Sama aja. Desainnya lumayan banyak. Oke. Nah, sebetulnya agak flashback dulu dari ini Evil dari 2003 ya berarti ya? Evil dari 2003. Betul. Oke. Ini Pam, gue agak penasaran sih. Si nama Evil itu sendiri itu kan dari mana sih dapatnya, Pam? Jadi kalau gua itu dulu kan anaknya suka nongkrongnya dulu zaman airplane gua. Oke. Airplane gua nongkrong terus setiap hari nongkrong doang di situ. Terus gua mulai karena mungkin dulu bokap gua ada pabrik kaos Ya. jadi airplane bikin di gua, si A bikin di gua, hampir mungkin 80% clothing di Bandung bikin di gua dulu. Oke. Gua jadi tukang maklumnya lah. Oke. Terus habis itu gua Umur berapa, Pam? umur gue lupa umur berapa ya. Gue lulus kuliah, gue balik ke sini, terus ya gue nongkrong. Terus habis itu gue disuruh kerja di bokap, tapi mungkin nggak sejalan. Jadinya gue bikin maklunan lah intinya, maklunan. Terus gue mikir kenapa gue nggak bikin brand sendiri gitu kan? Karena passion gue juga mungkin dari lahir. Gue tuh lahirnya di salah satu gang namanya Gang Caladi. Itu terus habis itu bokap gua kan tukang sablon lah, tukang maklum juga dulu dia. Terus dia bikin brand juga C59. Terus gua tuh dulunya tidurnya aja gua bukan di tempat tidur, gua di tumpukan kain. Tumpukan kain. Tumpukan kain karena apalagi pas mau lebaran kayak gitu kan, terus lagi banyak orderan gitu. Jadi rumah gua tuh kecil banget di gang. Nggak ada space lagi buat kasur. Jadi gue tidurnya di tumpukan kain. Jadi gue kalau lu bilang darahnya ngalir kaos, ya mungkin gue bisa dibilang itu ya. Jadi kayak kebisingan mesin jahit dan lain-lain itu benar-benar di sebelah kamar gue ya mesin jahit gitu. Mesin jahit, obat sablon, mungkin gue juga bau-bau obat sablon asal dari ya gitu kan. Ya mungkin gara-gara itu sih. Terus puji Tuhan si C59 jalan, terus gue pindah
bokap juga punya pabrik tahun 89 kalau nggak salah. Terus gue disekolahin di luar waktu itu. Yang 94-an. Di mana, Bang? Di London gue sekolahnya. Dari 2 SMP kalau nggak salah sampai lulus kuliah. Balik ke sini gue nongkrong ya, terus gue pertama-tama tuh gue bikin Evil. Kenapa namanya Evil? Kalau lu balikin itu live kan, hidup. Jadi apa ya? Di dunia ini orang hidup nggak ada yang murni 100% suci kan, udah pasti lah. Pasti orang ada, mau sesuci apapun pasti pernah berbuat dosa gitu kan. Kan kalau kita kata dibalikin jadi evil kan. Jadi itu evil itu mirror image of life. Jadi nggak ada orang yang hidup itu suci lah. Dari lahir sampai tua sampai meninggal pasti ada yang berbuat dosa. Gila sih namanya dari Gue nggak kebayang karena itu evil aja udah gitu, devil evil gitu, ternyata dibalikin life ya, live. Jadi kehidupan gitu. Oh ya menarik ya. Satu lagi evil dibalikin. Jadi ya terus gue dulu kan gue suka musik, terus habis itu skate dan lain-lain kan. Itu menurut gue masuk banget nih brandnya. Gue mulai 2003 tuh gue bikin, terus gue titipin ke teman-teman kayak Airplane, terus zaman anonim mungkin dulu ya. Anonim, Cynical Andy. Iya. Mana gila. Terus habis itu gedenya gue di Blue Endorse zaman dulu. Akhirnya di 2004 gue bikin toko di Sultan Agung. Itu juga gue dapatnya space-nya dari anak-anak Airplane, dari yang punya Airplane Colai. Jadi Colai ini ada tempat bagus nih kalau lo mau, tapi masih sepi. Ternyata Sultan Agung sekarang booming kan. Terus habis itu apa ya? 2004 gue bikin toko. Modal awal gue juga nggak dimodalin sama bokap, karena bokap tuh selalu pengen gue kerja di Cirema 9 lah intinya. Kalau lo mau bisnis sendiri, ya lo harus kayak gue intinya, modal sendiri. Gue kenalin lu ke rentenir lah zaman dulu ya. Jadi kan gue otomatis gue nggak bisa pinjam ke bank. Karena gue belum punya aset. Dan bokap gue nggak mau minjemin apapun. Jadi gue dikenalin ke temennya, pakai bunganya tinggi banget. Beneran kayak kalau lu mau nyobain bisnis, kalaupun lu gagal, lu masih ada safety net lah intinya. Safety netnya adalah ya bokap lah, kerja di bokap. Tapi mungkin gue jiwa entrepreneurship-nya ya mirip sama bokap kali ya. Jadi kayak gue pengen punya sendiri gue pengen buktiin gue nggak mau kayak yang dicap ini mah anak papa banget gitu, anak mami banget gitu kan, kayak misalnya dimodalin diiniin gitu, anak banget gitu. Gue nggak mau sih, gue pengen emang belajar mandiri sendiri. Akhirnya gue bikin brand Evil, pinjam uang. Gue inget banget dulu pinjam 350 juta, 400 juta lah buat nyawa toko, buat larang juga dulu masih murah Sultan itu kan. Ternyata ya puji Tuhan oke banget. Itu bisa dibalikin, modalnya udah balik modal langsung dalam 2 tahun kalau nggak salah. Begini setahun 2 tahun lupa gue. Terus ternyata si Evil sendiri gue awalnya jualnya sneakers dulu. Karena gue suka sneakers kan. Barang-barang Evil mungkin barang-barang Evil juga baru. Ya paling 50 artikel lah, nggak banyak. Terus gue jadi disuruh juga dulu temen-temen pada nitip. Nah, kan zaman dulu kental banget tuh sama disuruhnya kan. Jadi pada nitip di gue, terus gue jual sneakers. Cuman akhirnya gue kayak gue kan koleksi sneakers, sayang juga koleksi gue dijualin. Akhirnya gue fokus ke brand itu sendiri. Lu jualin sepatu maksudnya gimana sih? Jadi gue dulu kan kalau gue zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu gue beli sepatu untuk gue lihat doang, wah gue punya nih, tapi nggak gue pakai. Jadi gue pajang di toko dengan harga yang lumayan tinggi. Kalau ada yang beli syukur, nggak juga. Ternyata orang pada beli gitu kan, gue sedih sendiri gitu kan. Sedih gue, sepatu ini kan susah dibeli, ini itu kan. Itu sepatu apa kau dulu? Dulu tuh gue jualan Nike gue, Nike dang gitu. Gue nyesel sih sekarang. Which is yang lo dapat dari dari UK dulu atau? Dari UK ada, terus emang gue suka koleksi zaman dulu, emang udah mulai beli dari 2003 sebelumnya juga udah beli. Jadi pas pada saat pembukaan toko banyak banget itu stoknya. Terus baru kayak 6 bulan gitu, udah pada habis ya. Akhirnya gue lumayan sering keluar untuk beli-beli sepatu. Awalnya masih kayak fun gitu tau gak lu?
Cuman apa yang gue beli kan nggak bisa lu beli 2-3 pasang kan, paling 1 pasang, 2 pasang gitu kan. Tapi cepat banget habisnya. Tuh gue lumayan sedih sih. Akhirnya gue waktu itu gue lagi jalan-jalan ke Chatuchak, gue inget banget. Terus gue ngeliat produk namanya Macbeth. Iya. Gue beli semua artikel Macbeth, gue jual di toko. Ternyata orang sinting banget sama Macbeth yang karena nggak ada di mana-mana. Cuma di toko gue. Pada masa itu belum ada ya? Belum ada pada masa itu. Jadi gue beli Macbeth, akhirnya yang naik-naik itu gue simpen di rumah. Gue khusus jual Macbeth, dulu Macbeth jualan, Famous, Atticus, jualan karena di toko itu di Chatuchak zaman dulu jual itu semua. Jadi gue suka banget tuh, karena gue zaman itu lagi suka bling, ya kan. Terus yang punya Macbeth kan Tom DeLonge, gue wah ini keren banget satu nih. Ternyata lakunya parah, orang pada pre-order. Di saat belum ada sosmed, di saat belum ada gue cuma ada buku satu. Orang berani bayar DP 1 juta, barang kapan aja. Tapi pas pada saat barang nyampe, gue ke Chatuchak itu gue beli semua di situ. Jadi habis. Gue setiap 3 minggu sekali kayaknya. Itu bawanya gimana? Dikirim ya? Dikirim, gue masih gampang banget kirim. Dulu tuh gampang banget, nggak pajaknya nggak terlalu susah. Pokoknya gue beli Chatuchak, mereka shop. Terus udah beberapa hari langsung nyampe sih pakai pesawat. Itu enak banget zaman dulu lah. Akhirnya udah beres Macbeth itu, gue kejar lagi, dia bilang, kayaknya lu nggak bisa beli barang di sini lagi. Gue mau jualan apa? Kata dia. Setiap kali lu datang, lu habisin barang. Nah di Singapura ada nih toko nih katanya. Itu stoknya 4 kali lipat, 5 kali lipat gue, lu sana aja. Akhirnya gue ke Singapura. Gue beli semua di Singapura. Itu juga ongoing buat 1 tahun 2 tahun lah pokoknya. Intinya semua barang yang ada di Singapura sama di Bangkok itu gue yang beli. Karena marketnya di sini nggak tahu kenapa lagi gila banget sama sepatu itu kan. Dan nggak ada lagi gitu, jarang mungkin yang beli, mungkin beli di gue terus jual lagi, jual lagi kan. Dan harganya sangat tinggi sih sebenarnya. Kayak Elliot itu dulu gue jual 1,5, 1,6. Oh mahal ya? Mahal banget. Dengan shipping dan itu kan. Terus akhirnya sampai ada satu hari orang bule datang ke gue pengen ketemu. Orang bule datang ke gue, namanya Tim sama Yopi. Lu tau si Yopi kan? Datang terus si Timnya bilang, oh ini lu tuh yang beli stok satu Asia katanya. Gue mau buka Macbeth di Indonesia. Lu bisa ngambil dari gue. Kalau sekian harga retailnya cuma 800.000. Wah gila ini kata gue enak banget. Ya udah tapi lu eksklusifnya ke gue ya awal-awalnya. Akhirnya gue beliin terus ke itu tim langsung ke yang di Bali di si tim di Bali itu kan. Akhirnya gue sampai dibukain toko sama dia di sebelah toko Evil. Khusus untuk Macbeth. Apa namanya managed by Evil. Dulu. Terus ya akhirnya mungkin gara-gara stoknya terlalu banyak di Indonesia, dia buka di mana-mana, ya udah nggak ada eksklusivitasnya lagi, udah menurun aja. Akhirnya gue fokus benar-benar ke aparel Evil. Sampai sekarang gitu sih. Seru sih itu Macbeth zaman Macbeth gila-gila. Itu waktu itu lu masih sendiri mainnya ya? Iya, kan? Lu yang udah maksudnya gini, mungkin pada masa itu zaman bling orang belum mereka otomatis punya Macbeth, punya Famous si Travisnya kan. Terus mereka bingung orang-orang bingung mau ngambil kemana selain di Evil ya kan. Makanya ada peluang itu, tim Mama Yopi datang, dia menjadi authorized dealer distributornya untuk Macbeth. Terus dia membuka pasar Indonesia waktu itu, jadi buka pasar. Ya tapi gitu kan orang Bandung atau orang Indonesia kalau barangnya banyak overflow itu udah yang kayak ya udah gitu, udah kayak nggak eksklusif lagi, pakai nyari brand lain atau nggak di rumahnya udah punya, yang ngapain sepatu kedua ketiganya juga Macbeth kan gitu. Dan itu pun waktu itu di Bandung juga ada buka yang jualan lagi. Ada beberapa. Itu gue yang kayak loh kok jadi banyak sih gitu kan. Tapi ya udah kan itu namanya dagang kan. Nggak mungkin gue pengen selamanya gue megang aslinya. Terus kalau dari si balik lagi ke Evil ya Pam ya. Evil itu dari awal lu bikin itu sampai ke punya tokonya berapa lama jangka waktunya? Gue 2003 bikin kalau nggak salah Agustusan ya 2003. Gue lupa tanggal berapa. Maksudnya dalam jangka waktu cepat. Kayaknya cepat banget sih. Cepat langsung ya. Langsung itu ya. Kayak setengah tahun lebih lah. Nggak nyampe setahun.
Gue tuh buka tuh April 444. Kalau kata orang kan, wah itu angka mati men, ya cocok buat Evil dong. Ternyata sampai sekarang bagus kok gitu kan. Gak ada hari buruk ternyata. Jangan-jangan Pak 444 kalau dibalikin tetap 444 ya. Iya. Nah pada waktu itu pasar yang lu rasain yang dulu dengan sekarang itu apa memang sangat krusial gitu misalnya untuk toko ya offline Yang beda dari dulu sampai sekarang sebenarnya pasarnya tuh sekarang lebih grown up lah. Maksud gue kalau dulu kan gue bikinnya kaosnya yang benar-benar pengkorak gitu kan, karena kental banget identik sama Evil lah. Terus musik, pasti ada gitar, pasti ada apa yang dulu. Cuman mungkin Evil itu kebawa sama gua lah sebagai owner pastinya kan. pasti Apa yang gua mau, apa yang gua suka, mungkin zaman dulu gua suka orang-orang, sekarang lebih yang suka yang simple gitu kan. Jadi si Evil sekarang tuh lebih ke streetwear, lifestyle streetwear gitu. Kalau dulu lebih ke anak band. kayak musik ya. Musik sama skateboard kalau zaman dulu lah. Kalau sekarang lebih ke semua bisa pakai kalau sekarang. Bedanya itu ya. Bedanya itu sih sekarang gitu. Terus kalau berarti kan kalau streetwear masih bisa musik dan Bisa. itu masih bisa masuk dong. Iya kan anggapannya kalau zaman dulu gue 1 bulan bikinnya sanggupnya 50 artikel, sekarang kan udah lumayan banyak lah, udah hampir 300-an gitu kan, 1 bulan pusing juga ya. Nah, 300 kan. Paling mau lebaran 400 gitu kan. Di pers kayak kreatif di pers banget ya. Jadi lu mau bikin tengkorak ada, Iya. ada, semua genre ada sih kalau Oke. Kalau dagangnya yang terasa bedanya apa Bang? Dulu sama sekarang nih. Kan ada beda nih. Dulu kan cuman flyer, ripple, swing. Oh iya betul Sekarang banget. udah beda nih gitu kan. Zaman gue banget Ripple ini. Gaya banget kalau ada ini kan dari Ripple. Kalau sekarang sih ya of course sosmed ya. Ya. Udah pasti. Bisa lu sosmed lu dipakai sama influencer. Terus habis itu gue sempat ada waktu itu brand Evil itu di luar sampai gue punya office di Singapura. Oh pernah Bang? Pernah ada satu periode 2 tahun ya, gue punya office di Singapura, penjualannya lumayan besar, gue masuk Tanks, Oke, gue masuk OG, gue masuk ada 5 dep store lah di Singapura. Oh, setahun berapa Bang? Lupa ya. Ini anak-anak pada tahu nggak sih? Kayaknya enggak deh. Harusnya pada tahu. Pada tahu ya? Harusnya sih. Enggak usah lu sombongin dong. Jangan lah, Aja, biar tahu sendiri aja dah. biar gue yang ngerasain aja. Nah, di situ berarti lo ada office. Ada. Lo bekerja sama dengan distributor kah di sana atau memang sendiri lo sebarin distribusin sendiri di kantor dari kantor itu? Pakai partner. Zaman itu, gue pakai partner, terus si partner gue itu benar-benar yang cuma nge-handle brand gue. Terus gue gue seminggu sekali Singapura kali. Benar-benar yang udah kayak ada office beneran, gitu bukan yang kayak brand gue masuk Singapura. Iya. Enggak, ini benar-benar gue punya office di sana gitu. Gue ngebangun infrastruktur, pajaknya juga jelas, semuanya jelas, shipping jelas, semua loh. Oh, Itu sampai gue masuk Tanks itu top 5 brand loh. itu tahun berapa Bang? Aduh tahun berapa ya gue sampai masuk majalah di Singapura, terus bikin event di Singapura. Gila sih itu lumayan sih, maksud gue itu satu pengalaman gue yang lumayan wow, ini asik juga itu. Iya. Nah setelah itu tapi partner gue hamil, Oke, oh cewek gitu. cewek terus ada cowoknya juga ternyata hamil. Terus dia mikir, gue susah ya kerjanya karena itu benar-benar kayak fast moving banget, bisnis fast moving banget. Gue nggak bisa kalau punya keluarga, apalagi gue lagi hamil. Terus kita decide, ya udah kita habisin barang aja, kita habisin barang, terus ya udah, let's call it a day gitu. Jadi ya udahlah, we finish it gitu. Tapi finish itnya dengan yang kita di atas, bukan yang kayak gara-gara udah nggak jualan, udah jelek penjualan, yang benar-benar kita tutupnya dengan fun aja gitu. Ini 2 tahunan lah lebih lah, 2 hampir 3 iya. tahun. Lo gak mencari ya partner lain lagi untuk melanjutkan itu atau bagaimana? Kalau gue tuh kerjanya kalau partner yang menyenangkan atau enggak bisnis gue menyenangkan, gue pasti jalanin. Tapi kalau udah yang kayak ribet lah, males lah gitu kan, untuk nyari orang lagi untuk kenalan, udahlah gue
fokus aja di Indonesia gitu kan. Tapi pas gue tutup Singapura, gue buka office di London dulu. Ini anak tahu nggak? Balik lagi pertanyaan gue gitu. Sampai masuk ke trade show sih, zaman dulu. Iya, trade show. Iya. Iya. Metode sekarang kan, wah gue trade show. Udah dari dulu sih sebenarnya gitu kan. Iya. Ya sekarang agenda show. Agenda show. Kalau dulu Bread and butter. iya, gue masuk bread and butter, terus masuk Kan? 3 atau 4 lah. Itu bayarnya banyak. Dulu. Itu zaman sosmed belum sih? Itu udah. Twitter ya? eh, Twitter dah. Kalau nggak salah gue sempat posting di Instagram nih. Oh, Udah itu udah jadi Instagram, tapi Instagramnya belum ada Sebelum ads, sekarang. belum ya kayak gimana. Mungkin udah ada ads, cuman gue nggak tahu. Oke. Terus itu juga partner gue balik lagi ke partner gue. Partner gue harus pindah kerja. Jadi dia jobnya dua, megang Ival sama satu lagi megang supermarket kalau nggak salah. Oke. Terus dia Groceries. groceries. Oke. Dia pindah kemana gitu, harus pindah ke Brighton kalau nggak salah. Oke. Akhirnya dia, gue sibuk banget gini-gini. Gue cari yang lain, nggak, kata gue udah zaman sama lu. Oke. Terus ini gimana dong? Akhirnya pindah ke Swiss. Aji. Itu juga lucu, jadi kayak baik, gue punya kantor nih di Swiss. Beneran Dan kantor? di Singapura ada kantor, di UK ada kantor. Iya, tapi beda waktunya. Oh gitu. Iya, tapi ada bikin kantor juga. Bikin kan? kantor di Di situ. Swiss bikin kantor lagi. Iya, bikin kantor. Oke. Gue juga lupa nama kota di Swiss, gue lupa orangnya. Tapi seru banget sih, zaman itu seru banget. Kayak produk-produk yang gue jual itu beda. Kalau yang di London dan di sini Singapura juga beda. Oh, lu ada line sendiri ya? Jadi kalau di Singapura itu namanya Ival EA. Jadi dia karena kalau masuk tanks itu dia kan benar-benar agamis banget tanks yang punyanya. Jadi nggak mau evil banget gitu. Jadi gue singkat EA. Kan gue nanya Dia itu apa Indonesia apa? Evil Army. Oh iya. Nah, ini kayak EA ya. ini kayak Emporium Armani gitu, nggak beda. Ini gue udah register katanya. Oh yaudah oke lah. Lu tag-tagnya ininya move on-nya EA. Ival tetap. Oh, Evil tetap. Cuman di price tag-nya, di hang tag-nya. Sama brandingannya lu Sama brandingnya. Iya. Tapi orang juga tahu. Terus banyak yang dia sampai brandnya yang di tanks itu di sebelah kasir, jadi yang brand bagusnya. Sampai banyak orang Indonesia yang beli yang nggak tahu karena harganya mahal soalnya. Soalnya 50 kalau nggak salah. Lu ngikutin harga sana berarti? Ngikutin harga tanks. Gue banyaknya dibeli putus juga sama mereka. Oke. Tapi gue harus nyewa SPG kan. Iya. Seru sih. Ya, island itu juga dong kan? Apa? Ya, maksudnya bukan counter ya, pas sebutannya island itu Islandnya juga nyewa. nyewa kan? Kalau dulu bukan nyewa. Dulu tuh kalau gue nggak hit certain sales, Ya. ada minimum payment. Oh iya, ada minimum. Ada dan kayak dia diputus ke gue sih sebenarnya sih. Iya. Which is ya oke banget sih. Jadi lumayan agak-agak beda sama dagang di sini lah. Iya. Makanya dulu kan Ival tuh cuman gue desain nggak ada consignment Iya. di Indonesia ya. Iya. Benar-benar cuman offline sama wholesale. Iya. Gitu. Ya lumayan lah. Pengalaman hidupnya lumayan banyak sih brandnya. Seru aja. Udah pernah Seru, di Pak. Swiss, gitu kan. Dan ya udah sih. Tapi maksud gua pada saat di UK dan juga di Swiss, gua tuh yang lebih kayak anjir capek juga ya. Kayak gua harus ke sono gitu kan. Terus kayak di sana gua harus beda gitu. Terus promotionnya beda. Terus ya duitnya pasti juga tinggi ya. Promotion di sana Iya. kan jauh lebih tinggi daripada di sini. Terus akhirnya gua yang kayak ada pilihan. Oh, gue di sini lagi bagus banget nih di Indonesia nih. Iya. Tim gue nggak bisa handle semua. Iya. Ada kapasitasnya juga. Kalau gue nyewa lagi, kayaknya belum wise juga. Akhirnya gara-gara yang di UK dipindah ke Swiss, terus yang orang Swissnya ternyata menurut gue kurang menyenangkan. Nggak terlalu seasik yang di London lah orangnya. Dia sibuk ini itu, dia fashion designer dan lain-lain. Terus gue yang kayak udahlah gue konsen di Indonesia aja deh. Ternyata pas gue konsen di Indonesia, ya itu benar-benar pilihan yang sangat baik sih. Karena pasar wholesale gue juga udah sustain banget, udah oke, jadi tergantikan sih semua sih. Itu sih soal about branding. Maksud gue, kalau udah pernah di A, B, C, ya mungkin orang yang sekarang beli nggak ada yang tahu. Cuman kan gue sebagai brand owner kayak, experience gue bangun brand ini udah gue rasain sendiri dan itu sangat menyenangkan sih buat gue. Itu yang priceless sih. Iyalah.
benar. Sangat-sangat priceless gitu. Terus tadi lu bilang masalah wholesale yang sustain itu, memang sekarang ini si wholesale yang sekarang terjadi itu rata-rata udah sama berapa lama sih, berapa tahun gitu? Lu jaga itu gitu? Gue menjaga itu lumayan sangat, gue nggak bisa bilang menjaga itu sangat baik ya, pasti ada miss-nya juga, miscomnya juga, pasti ada problem lah, semua juga kan. Cuman menurut gue apa yang gue bangun dengan wholesaler gue saat ini adalah satu relationship yang semuanya take and give. Betul. Jadi mereka ngembangin brand gue di toko-toko dia masing-masing, terus gue juga suka bingung, medannya selaku ini gitu. Jadi kalau banyak sih, ada beberapa orang kemarin yang gue ngobrol di Jakarta, si Iqbal kan masih jalannya sih. Si Iqbal kan masih jalan sih. Iya. Kayak jalan, emang kenapa? Ya soalnya kan nggak se-hype zaman dulu. Terus gue kayak mikir, kata siapa sih sebenarnya? Gue setiap kali upload gitu ya, misalnya upload seminggu, apalagi lagi mau lebaran ya. Gue sekali upload tuh 30 artikel, seminggu 3 kali, berarti 90 seminggu kan, 90 barang gitu maksud gue. Itu habis sejam setengah habis sih, full. Jadi jatuhnya kayak siapa cepat dia dapat. Iya. Itu menurut gue berarti kan, di sana lumayan hype ya. Iya. Sampai wholesaler gue ngambil terus gitu. Ya mungkin dia ngambil kalau nggak laku. Betul. Intinya cuma itu ya. Iya. Maksud gue ya. Pandangan gue cuma satu sih, kayak yang beli siapa? Oke, orang sana gitu. Orang misalnya anggap aja kota A, kota A gitu kan. Gak mungkin si wholesaler di daerah kota A itu ngambil barang gue kalau barang gue nggak laku gitu. Dia beli terus nyoba jual, nggak laku, ngapain? Balik lagi gitu, ngapain? Kayak misalnya cepet-cepetan. Iya. Kayak misalnya gue upload tuh suka random gitu. Gue mau upload jam 11 ya, mau jam 1 ya gitu kan. Karena mereka tahu sejam juga habis gitu si Iqbal tuh. Sejam, bahkan nggak sejam sih. Maksud gue pada saat itu dia harus nulis kan. Gue rekapnya sejam kemudian nih, handphone gue tinggalin atau enggak laptopnya gue tinggalin dulu sejam kan, tangtung. Baru gue catat kan, habis. Itu kan berdasarkan siapa dulu yang nulis kan. Ternyata habis lumayan gitu kan. Iya. Jadi hype atau tidaknya ya itu mah gimana persepsi orang lah. Betul. Kalau gue mah penjualan bagus ya udah lagi. Hype berarti bukan di Jakarta mungkin, tapi di kota-kota lain. Karena Indonesia kan kotanya banyak banget kan, nggak cuma Jakarta. Dan itu wholesale pada punya toko offline ya? Harus punya ya. Harus punya. Dia bukan yang orang yang jual door to door gitu, enggak sih? Bukan. Benar-benar harus punya. Dan bukan jualan di IG juga gitu, bukan ya? Tapi memang harus punya. Semua syaratnya harus punya. Kita juga harus lihat tokonya seperti apa, dan kita juga nggak pernah gini. Misalnya ada kotak A besar satu gitu, terus si A udah ngambil, terus si B pengen ngambil, nggak boleh. Gua ada radius. Jadi nggak semua orang bisa ngambil rival. Itu juga kan salah satu, kalau gua ngasih ke buyer gua adalah ya lu juga punya eksklusivitas lah. Bisa sembarang orang ngambil gara-gara brand gua udah oke di situnya, masuk di market gitu kan, terus bisa sembarang ngambil nggak sih? Iya. Terus itu juga brand juga pilihan kan. Maksud gue di era 2020 pas pada saat pandemi, brand-brand pada masuk marketplace gitu. Gue juga pasti masuk marketplace. Cuman sistem dagangnya yang berbeda kan. Ya gue sangat terima kasih sih kepada brand-brand yang kemarin masuk ke marketplace dan nge-switch dari wholesale ke marketplace. Dengan harga dinaikin, dicoret, diskon. Itu gue sangat berterima kasih karena pasal wholesale gue jadi ngambil ke gue semua. Oh gitu ya? Iya. Lu ada di marketplace gak? Ada. Kan gue nggak naikin harga gue. Normal, coret apa normal? Misalnya gini, anggapannya gini, harga kaos gue 139.000 dari dulu. Ya kan naik lah, ada dari pertama 99.000 lagi dulu kan. Terus 120 naik, akhirnya 139 nih sekarang saat ini. Pada saat kemarin pandemi dan lain-lain kan orang pada naikin kan, gua tahu sendiri kan, jadi 180 jadi berapa, biar pada saat dicoret jadi menarik, jadi seksi harganya kan. Kalau gue sih enggak, gue emang 139
gue diskonnya 10%, 20%. Gitu. Emang nggak seksi sih sebenarnya. Cuman ya udah itu mah pilihan ya. Maksud gue pengen gue tetap bekerja sama dengan wholesale gue. Ngapain gue ngasih misalnya diskonnya X gitu ke wholesale gue, tapi di marketplace diskonnya bisa X plus 20 gitu kan. Ya sama-sama aja mungkin wholesale gue kan gitu kan. Gue lebih sayang ke wholesale gue sih. Nah, sejak ada marketplace yang dari si brand langsung ke si end user ya, si audience, si reseller ngaruh apa enggak? Kalau untuk Evolve sendiri sih menurut gue masih aman. Masih aman ya? Saat ini. Cuman gue suka jadi tempat curhat bayar-bayar gue di saat saya ini itu mah pilihan brand. Gue nggak bisa lah, maksud gue advice ke brand itu jangan lu kasihan sih ya nggak bisa juga kan, emang itu mah pilihan karena kan ya jujur sih kalau lu jual marketplace ya lu kejual sekarang ya ntar lu itu bentar lagi udah datang kan gitu kan. Ya kalau wholesale kan pasti ada tengah waktu, ada kerjasama, ada apa kan. Cuman gue lebih memilih untuk berdagang di meluaskan brand gue dan sustainabilitas brand gue di toko-toko itu. Itu pilihan sih. Ya. Toko-toko reseller wholesale itu punya dagang online juga nggak untuk produk? Ada sih, ada juga ya? Ada yang dagang online. Itu mah ya bebas deh gue. Iya. Walaupun harganya ntar jadi berbeda dong. Cuman kan dari gua harga price tag-nya sama semua. Itu gimana dia mau ngasih diskon, terserah. Kan gua udah ngasih diskonnya sekian gitu ke mereka kan. Jadi emang ya udah pasti. Hitungan di gua masuk, tinggal hitungannya dia. Iya. Jadi mungkin takutnya siapa tahu si official store si Evil ini dia harganya itu kalau di marketplace lebih tinggi misalnya ya, di reseller di wholesale harga normal gitu. Jadi tidak membunuh mereka. Yang pasti gue sih nggak pengen membunuh mereka karena gue benar-benar jatuhnya brand gue ada sekarang terus gue bisa berkembang dan lain-lain itu gara-gara mereka sih. Gue sangat berterima kasih gitu. Gue nggak mau jadi yang lupa kulitnya kalau gue. Jadi ya udah enak. Iya, berarti kan kalau gue ambil kesimpulan sih emang kayaknya dari dulu ya sustain, tadi bahasa sustain itu kan dijaga, berarti kan lama benar-benar dijaga kan ini kan. Iya kan, kita kan pasti hidup kayak di bubble ya. Gue nggak mau sampai bubble-nya burst ya. Kalau bubble-nya burst ya kotoran-kotoran di luar masuk dong kan, nggak mau juga. Jadi emang gue mencoba untuk membuat brand gue ini kan sebenarnya kayak anak gue lah gitu kan. Gue harus mengedukasi surrounding brand gue, temen-temennya lah intinya kan. Kalau brand gue itu enak lah diajak temenan gitu kan, kayak gitu kan. Terus yang kayak saling menghasilkan gitu. Jadi gue nggak mau kayak gue berteman, gue mendingan cupu di antara teman-teman gue, tapi gue bisa belajar dari mereka daripada gue paling atas di pertemanan gitu. Jadi orang-orang tuh cuman wah ini ngelihatnya wah ini gila ya gini. Gue nggak mau, gue pengen punya teman-teman yang emang gue bisa belajar dari mereka gitu, karena akan menambah pintaran. Iya gitu kan. Itu gue apply di brand gue sih. Berarti lu stay hungry ya? Iya, harus dong. Gitu. Ya, sampai perutnya begitu mas ya. 25 kilo. Ya. Always hungry. Jangan seru lah. Iya. Kemarin juga walaupun pandemi seru sih. Pandemi ini gimana ya, masih seru? Kalau pandemi ini sebenarnya ada satu momen yang di tahun 2020 mungkin yang kayak toko cuma bisa buka, gue inget banget sih. Toko tuh cuma buka 6 hari dalam sebulan. Tutup kan, gitu kan. Itu lumayan membuat gue kayak gila ya ini gimana ya? Memutar otak. Bakal sustain atau tidak, ini atau tidak gitu kan. Gila, apalagi di saat gue udah bikin produk buat lebaran gitu. Akhirnya ya puji Tuhan semuanya oke, gue dapat kesempatan bikin event. Jadi ada beberapa hal yang di luar event yang mungkin gara-gara si event ini gue punya network ke sana. Gara-gara gue koleksi sepatu gue punya network ke sana. Semuanya masih blend in very well sih. Oke.
Berarti baik dalam bisnis, baik dalam teman-teman itu semua dijaga sustain ya Pak? Harus dong, network itu harus dijaga dan harus dikembangkan. Iya. Itu rule number one gue sih. Maksud gue, tanpa networking yang baik, tanpa teman-teman yang baik, kita tuh sebenarnya biasa aja, nggak akan bisa jadi apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya lu tahu si A, si B, si C gitu kan, kita kan bisa saling membantu. Itu yang kolaborasi lah. Tempat untuk kolaborasi adalah saling membantu. Nah sekarang juga kayaknya tadi ngomongin kolaborasi juga lagi banyak ya. Terakhir sih sama KFC dan kayaknya yang pertama kalau dengan KFC ya. Iya, betul. As a brand ayam itu akhirnya dia masuk ke apparel kan. Iya betul. Nah Seru itu sih. gimana ceritanya tuh? Jadi kalau gue selalu memposisikan kan Evil itu gue Iya. pribadi ataupun itu anak gue. Jadi kalau gue mau berkolaborasi dengan sesuatu itu harus yang gue suka, bukan yang kayak wah iya kecuanan ya gitu. Tapi sebenarnya gue nggak suka gitu ya. Gue akan sih dari awal kan gue pernah kolaborasi sama Vespa, sama Heineken, sama yang paling gue senang tuh mungkin yang tapi orang-orang nggak terlalu aware tuh Sabotage gitu kan. Yang Vespa berbentuk apa? Dulu gue desainin Vespa sih. Oh Vespa. Kalau yang ini kan Gue desain aparel waktu itu. apparel. Aparel Heineken. Sabotage tuh apa? Sabotage tuh SBTG di Singapura. Oh itu. Iya. Ya artis apa ya? Iya, dia customizer. Customizer kan? Iya. Terus yang dia kan pernah kerja sama Nike SB kan zaman dulu kan. Sampai ngantri 2 hari buat beli, ternyata pas sudah sampai depan di rival lagi pakai sedotan kalau nggak salah atau pakai apa nggak dapat, akhirnya gue beli yang apa sih namanya paketnya, kalau beli paket bisa langsung lah intinya. Iya. Beli paket, gue ketemu dia, kenal, terus kan dia kan kerja sama Under Armour semua kan dia rumah. Akhirnya gue jadi teman dekat sama dia, terus benar-benar dekat lah intinya. Terus akhirnya kita sempat collab, terus sampai sekarang gue juga masih berteman sama dia dan ini enak banget lah temenan sama apa namanya idola gue zaman dulu gitu kan. Terus gue kerja sama Star Wars juga karena Star Wars itu kan film favorit gue sepanjang masa lah intinya dari tahun 80-an kan gitu kan, dari gue kecil banget gue udah di situ. Terus akhirnya KFC, gue suka banget makan KFC tapi ya gimana ya postur badan gue kan suka banget makan KFC. Semua orang suka KFC lah. Iya, itu udah the best sih. Aduh, mau makan ayam apa yang paling enak? Gue masih sekarang masih bingung kan, ayam apa yang lebih enak daripada ayam KFC? Dia belum ada. Sama sih juga begitu Gitu dah, gitu. bener. Apalagi yang original udah ada mentok kan, terus kulitnya dipisahin sama daging kan, itu udah best. Akhirnya gue bisa sama KFC. KFC pun juga gue punya kesempatan kenal sama Om Ricardo dan lain-lain. Itu sih maksud gue yang kayak, wah gila ya orang bisa kayak gini suksesnya. Gimana ya caranya gue bisa sukses ini gitu. Gue tuh demennya kayak gitu. Jadi bukan orang ngelihat gue, tapi gue ngeliat orang kalau gue sih. Jadi gue pengen bener-bener gimana caranya gue bisa sukses dia gitu. Dengan perjuangan dia, gue sangat senang mendengar ceritanya. Akhirnya kayak sih tahun lalu sama NTL tuh itu lapis. ya Itu lapis. yang Bajatex bukan? Iya, Bajatex juga. Itu temen gue juga soal Bajatex. Bajatex kan pabrik ya Pak? Pabrik, dia produce bahan kan? Bahan. Itu jadi gimana sih pas subscribe gitu? Jadi gue waktu itu kayak lagi ngobrol-ngobrol, terus itu temen gue kan si Yohanes, terus yang kayak wah gila nih pabriknya, wah gede banget ya. Terus bahannya keren, karena Ival udah pakai Bajatex sebenarnya. Bahannya sustain, terus ramah lingkungan, gitu. Terus habis itu, oh ya udah main dia lucu kali ya, kita juga suka si Abeng, cara gambar dia bagus dan lain-lain. Akhirnya kita kolaborasikan, itu tahun lalu. Gue tuh targetnya cuman punya kolaborasi 1 per tahun yang besar. Jadi tahun ini 2021 gue bakal launching di bulan April. Gue sama Gading karena gue teman dekat sama dia, terus kita pencinta sneakers juga. Gue menggandeng Ventela. Karena Ventela itu kenapa gue pilih Ventela dan Ventela memilih gue karena Ventela pas gue ke pabriknya anjir ini benerannya pabriknya. Kalau gue pencinta sneakers ya. Iya. Dari dulu juga pernah bikin sneakers.
Brand Evil. Brand Evil. Oke. Tapi belum zamannya sosmed mungkin, jadi Iya, kalian nggak tahu kan. Di saat sekarang lagi pada apa namanya, pada bikin sepatu, pada Iya. bikin apa, banyak ada beberapa yang ngajakin gua, ntar dulu karena gue pencinta sepatu banget maksud gua kalau gua bikin sepatu tuh harus yang kayak ya proper gitu. Gue juga mau pakai ini harus itu sih. Gua juga mau pakai karena gue udah kebiasa pakai mungkin sepatu yang ada ceritanya. Iya. Kolaborasi Nike, Jordan, itu kan semua ada ceritanya dan Sentimental value. iya, dan gue sangat suka yang benar-benar yang kayak kalau gue tuh jarang banget beli resell mungkin. Gue lebih senang dapat retail tapi dengan komplikasinya yang sangat sulit gitu, misalnya gue harus ngomongin A, gue harus ngomongin B, C, D, nyari gimana ini. Lu selalu gitu kok. Gue lebih suka kayak begitu daripada yang kayak gue ke StockX lah beli lah gitu. Itu mah gampang, semua orang juga bisa. Gue lebih suka kayak nyarinya itu lebih priceless gitu. Ngantri, gue dulu sering banget ngantri yang camping 2 hari lah, ini itulah, terus sampai gue bisa dapetin yang off-white collection yang apa namanya blazer dan lain-lain, karena gue pernah foto di kolam renang sepatu. Ternyata pas gue ke London, lagi main ke London, ada yang tahu foto itu dan manajer Nike-nya approach gue kayak lu nih foto ini ya gini ya. Oh iya, silakan apa namanya ke back room, pilih deh satu. Anjing, itu kan priceless itu menurut gua kayak wah gila, gua dapat kesempatan ini tuh gila, fun banget, apalagi gua bener-bener demen sneakers ya. Fun banget sih menurut gua. Jadi terus kenapa gua pilih Ventela pas gua ke pabriknya, wah gila ini passionate banget gitu. Maksud gua dia mass market tapi benar-benar pabrik dan kantornya gue yang kayak wah gila, kapan gue bisa sukses dia ya. Karena kantornya gila nih, proper banget, bagus banget, yang benar-benar kaget aja gue di Bandung ada yang kayak begitu tuh, kaget gitu. Terus gue punya kesempatan kerja sama dia, terus dia nanya kan kayak mau bikin apa nih? Oh ya gue pengen bikin sama Gading nih, karena ada quotes dia yang gue suka banget. Terus gue pengen kayak apa sih namanya, pengen ngembangin dari quotes itu, bisa ini juga. Akhirnya dia setuju sih, maksudnya enak banget lah. Nggak apa-apa. Ini biasa ada gangguan di kantor ya. Kalau ada yang datang kayak si Aga gitu ya, lumayan mengganggu. Tambah tidur meeting sih. Ayo, dah. Susah. Terus? Iya. Oh jadi, tapi Ventela itu emang udah lama ya? Dia Jadi kalau pabriknya sendiri udah lama. Maksudnya udah emang lama. Terus dia ngebuatin sepatu-sepatu dari zaman dulu tuh. Iya. Terus kenapa gue pilih Ventela ini, karena benar-benar dia bisa ngembangin apa yang gue mau. Dengan ada ceritanya, dengan segala macam hal lah itu. Ya, oh jadi approach ke sana sama Gading ya? Sebenarnya bukan saling approach, temen lah maksud gue. Itu kan saling temenan, Iya. ngobrol warung lah ya. Oh iya. Nongkrong. Ini lucu nih gitu. Sebenarnya dia kan juga sempat sama NTL juga kan. Tapi pada saat dia sama NTL, gue emang sebenarnya udah masuk dari zaman dulu. Cuman belum sempat. Akhirnya dia ngeluarin NTL dulu, gue sama NTL juga malah kan. Jadi ya lucu-lucuan lah semuanya sih. Iya. Terus kalau yang balik lagi ke yang Bajatex ya, Bajatex itu kan pabrik ya. Kayaknya yang collab dengan nama dia muncul Bajatex itu baru dari sama Ival doang ya. Pertama dia sama gua, terus habis itu kedua dia sama Ventela. Itu dia. Ya kan yang dengan terakhir kan. Ya kan maksud gua pas lu collab itu pabrik, anjing ini pabrik loh namanya. Jadi pabrik as a brand udah kan. Iya, betul. Nah, jadi gua emang pakai kain dia jatuh. Iya, gitu. Itu. Cuman bukan dijual ya, maksudnya dia nge-branding kan si Bajatex tersebut gitu ya. Lucu sih. Lucu kan maksudnya di skena itu breakthrough lah, maksudnya pertama kali juga kan, ini juga betul. Bajatex dan nggak banyak orang tahu, kalau orang Bandung mungkin tahu ya. Iya. Kita orang Bajatex apa gitu kan, gitu. Seru lah itu, maksud gue juga semua kolaborasi gue tuh harus ada ceritanya juga. Iya. Terus ada hubungannya juga masing-masing sama
teman lah intinya lah. Ya. Iya nih kalau ada orang datang ke kantor berisik banget sebenarnya. Iya. Kita Nggak udah. Itu aja. Terus apa lagi ya? Tadi kita udah collab, berarti collab Ventela rilisnya di April. 1 April. 1 April. 1 April bakal ada grand meeting-nya. Oke. Terus habis itu apa sih namanya kayak ada factory visit, ada ini itu sih. Oh, ada gitu ya. Ada nanti juga ada beberapa video keluar yang emang kenapa sih namanya ini gitu. Jadi emang gue tuh kalau buat sesuatu harus ada ceritanya lah. Nanti di Evil selain Ventela jualan, Evil juga jualan kan? Iya betul, kita bakal jujur aja sih sepatu ini sepatu untuk rakyat. Jadi semua harusnya bisa beli intinya. Terus desain yang gue desain adalah sepatu ini akan bisa dipakai untuk apapun, naik motor, naik sepeda, terus sekolah, ini itu lah. Jadi masuklah warna-warnanya. Berapa varian Pak? Colorway atau apa? Sebenarnya cuman high and low. Oh, high and low. Cuman bocoran aja si high and low ini bisa jadi lo mau warnanya apa juga bebas sih sebenarnya. Lu bisa warnain aja. Iya pasti semua juga udah pernah ada, zaman dulu juga ada lah. Maksud gua kalau ngomongin netizen atau apa kan, oh ini mah sama brandnya ini dari kecil mah udah pakai sepatu udah ada sebenarnya. Kayak gitu juga ada emang gua suka gitu kan. Mau banyak jadi ya yang sesuai gitu. Tapi originalitasnya ada di cerita udah pasti. Colorway pasti udah ada yang pakai. Cuman sentuhan-sentuhannya beda lah maksudnya. Ini memang benar-benar kualitasnya juga bagus, bisa dipakai terus. Jadi kalau konsep utamanya si Ventela sama Evil ini apa Pak? Jadi temanya kalau nggak salah all is well. All is well. All is well itu kenapa kata-kata all is well? Karena mungkin gue bisa bilang agak curhat nih cerita Gading sama itu mirip-mirip soalnya. Apa ya? Teman nama dia ternyata kok bisa sama loh, kok ini sama gitu kan. Timeline kok kita bisa sama kayak kok bisa gini banget ya. Iya. Setiap kali kita punya problem, kita punya apa dan kita bertanya ke teman kita gitu, kayak misalnya ada tragedi, ada apa gitu kan, kata-kata yang kita harapkan adalah all is well. Jadi semua baik-baik saja atau semua akan baik-baik saja. Jadi gue emang menegaskan kalau kata-kata ini bukan dari film Three Idiots gitu kan. Ada yang banyak, oh ini filmnya Three Idiots, enggak, ini mah kata-kata William Shakespeare 400 tahun yang lalu, yang di saat kalau dia itu berpikir kalau kata-kata ini adalah kata-kata yang paling baik untuk didengarkan oleh temen lu gitu. Apabila temen lu nanya, apa kabar lu? All is well. Berarti ya udah gue nggak usah kayak, aduh gue nggak usah worry tentang orang ini gitu kan. Apapun sedang tragedi apa yang dia sedang lalui atau apa, ya semoga at the end all is well. Itu aja sih. Anjing jerok William Shakespeare. Kalau bilang jerok lumayan jerok emang. Ya terus di sepatunya juga ada satu quotes juga, Italian quotes. Quotes andalannya Gading. Jadi Gading sama gue tuh kerjaannya cuman yang kayak curhat. Kalau curhat, oh ini kita bikin ini ya, lucu-lucuan aja sih kita sebenarnya. Dan ada satu kata-kata yang Italian quotes, tapi artinya adalah hidup itu indah gara-gara hari ini. Hidup itu gara-gara hari. Iya, jadi apapun yang lo lakukan hari ini, ya udah ini juga akan indah. Jadi no regret lah. Semua itu maupun bisnis, personal life dan lain-lain. Sebenarnya decision yang lo buat itu ya harusnya membuat hidup lo lebih bermakna lah. Jerok sih sebenarnya sih. Kalau mau dipanjangin sih bisa 2 jam 3 jam sih masalah quotes ini sih. Dan itu diaplikasikan kepada si bentuk sepatunya. Itu diaplikasikan kepada bentuk sepatu di saat lu mau apa ada optionnya, lu mau apa ada optionnya. Gitu sih. Jadi ya it's a clear message lah. Kalau surat itu udah muncul belum ya? Belum, minggu depan baru muncul. Oke. Mungkin sih kalau podcast ini tayang kayaknya udah rilis. April tanggal berapa? April tanggal 1 kok. Tanggal 15 Maret juga udah ada. Siluet-siluetnya.
Iya. clear sole gitu lah. Yang mungkin di brand lain udah ada dari zaman dulu, cuman di Ventela ini yang pertama pakai clear sole. Oke. Gitu. Jadi kita develop sama Ventela gimana cara clear sole-nya dia bagus, otomatis, terus kayak si insole-nya tuh ada pouch-nya, terus apa namanya, ini pasti udah itu kan strapnya bisa diganti-ganti. Iya. Si strap logo Ventela itu bisa diganti-ganti. Nanti kita kasih yang ada 3M itu kalau buat naik motor, terus habis itu ada hitam, ada warna gading juga, seperti off white kan. Terus depannya itu kita kasih karetnya itu kalau buat naik motor. Jadi Benar-benar all occasion ya. iya, all occasion. Dan warnanya juga kan hitam, soalnya gading. Jadi ya lu bisa masuk kemana-mana. Karena mungkin kalau sepatu yang gue suka banget mungkin Macbeth Elliot zaman dulu kan, dia black cement kan, kayak gitu kan. Jadi gue emang pasti gue terinspirasi dari macam-macam hal, dari Nike, dari apa, karena gue cinta sepatu sih intinya sih. Tapi originalitasnya ada di dalam cerita dan ada di dalam bahannya juga beda, terus ini beda. Karena kalau lo bilang anjir kudu sepatu original mau lah ya, tapi ini kesedihan terbala gitu ya. Tinggal sentuhan-sentuhannya aja yang berbeda. Apa sebenarnya nothing new under the sun? Apalagi Iya, nggak ada yang baru sih semua juga. Desain kaos, desain apa juga. Yang penting originalitas dari sisi pembuatannya dan cerita di balik produk itu sih menurut gua. Kalau kata Iser, mentalnya. Iya. Kalau Mentalnya yang beda. Kalau mentalnya udah plagiat dari awal, ya plagiat aja gitu Iya. kan. Cuman kalau gua kan emang ngebuat sesuatu tuh, kudu aja cerita, kudu aja, kudu aja. Kata apapun yang gua pakai itu pasti gua udah pikirkan baik-baik gitu. Jadi gua buat produk itu sesuai dengan apa yang gua ingin pakai juga sih pasti. Iya. Kalau lu cuma nyontek terus apa namanya diaplikasikan, gua mana mau pakai, gua sendiri ya pribadi ya, gua mencerminkan itu sih. Iya. Kalau sizing sampai berapa? Ventela itu? 44 deh, Sampai 44 ya? Dari 39? dari 37. 37 ya? Oh, size kurang. Size berapa sih? 4 genep. Oh, Madan. Enggak ya? Itu sih harusnya nanti sih. Ya si Sulas ini ikut Ventela sana dong. Iya, tapi ada dibedain sedikit sih. Gua develop sama Ventela, gedenya cuma 0,0 berapa gitu. Di Sulasnya? Sulasnya Berarti bikin lagi? bikin. Jadi ini emang. Anjir niat. Jadi kalau orang suka yang kayak, wah ini mah siluetnya sarwa aja. Kalau dilihat beda sih sebenarnya, cuttingannya beda. Terus walaupun cuma beda 1 cm, berapa milimeter, beda sih yang ini mah. Karena pas gua pakai, ini nggak enak tuh deh. Kelingking kurang, kelingking gua nggak enak tuh deh. Ya udah tuh coba dibedain, udah gitu. Jadi emang bener-bener niat sih. Gua sama Ventela tuh ini niat, dan semoga kerja sama gua sama Ventela bisa terus-terusan sih. Kalau ini sih, gua ngejarnya juga emang nggak cuman sekali, cuman gue pengen nantinya juga ada kolaborasi Ventela yang ada sentuhan guanya juga sebagai pencinta sepatu sih. Iya. Perlu lah. Iya, gue demen banget sama sepatu kayak agama gue teh naonnya, siapa? Aku naon deh. Iya. Yang gue pikirin apa? Sepatu kayak apa ya rilisannya halus aja gitu ya. Emang agak freak sih, cuman aku made. Iya. Dari kecil soalnya gue emang suka sih, bukan yang kayak lagi hype orang demen Iya. Nggak pernah ganti gue tuh dari dulu sepatu dan mainan gitu ya. Iya. Dan dulu Pak maksudnya masuk ya waktu dulu itu gue belum ngelihat Ipam sneaker freaks loh, belum sebelum segitunya karena memang belum musim kali ya dulu ya. Pertama belum musim, nggak ada sosmed. Terus yang tahu cuma gue doang, gue doang kayak ini si Ipam ganti-ganti sepatu wae, biasanya si Ipam beli sepatu gitu, kaki cuma 2, sepatu banyak gitu. Tapi emang udah dari dulu sih, gitu. Sekarang aja lagi hype. Jadi orang baru tahu gitu. Tapi kan orang tahu, wah ini baru semua nih, gara-gara hype baru beli. Enggak juga sih, udah dari kecil gitu. Iya. Itu. Seru sih kalau ngomongin sepatu sih. Iya, dan akhirnya di sneaker di skena sneaker ini kan muncul ngaran maneh Bang. Ada ya, suka ya, otomatis. Siapa ini ya? Otomatis jadi
terekspos lah. Walaupun kalau gue ditanya, wah gila ini bisa beli sepatu itu nggak dikasih semua. Gue lihat itu pasti semua goblok saya. Nggak mau nyombong, gue beli dikasih sepatu itu lebih nyombong daripada Ini orang sebaik apa? Aduh. seru lah, itu juga hobi yang bisa menghasilkan uang juga. Iya betul, itu sih paling penting itu Pak. Jadi ada DSS, Iya, event, benar. sponsor sama sponsor yang baik hati. Jadi agama lu nggak salah Bang. Ngasihin duit ini kan, kalau zaman dulu ngapain sih sepatu banyak-banyak banget Iya. ini ngabisin duit ini. Apa? Sekarang gue bisa bilang sih, nggak ngasilin duit itu semuanya. Iya. Jadi gue dapat network, dapat apa juga dari sepatu sih. Banyaknya dari situ sih, malah pembuka jalan gue tuh sepatu sih sebenarnya banyaknya. Kalau ngobrol sama orang yang tiba-tiba edan pisan gitu ya, pasti orang tuh kayak nanya sepatu ke gue, jatuhnya kan kayak oh jadi deket, jadi enak gitu. Seneng gue sama hobi gue yang ini. Iya. Sama agama lu yang ini. Nggak musiman kalau yang ini itu. Iya benar. Seru sih gitu. Ya udah tuh Pam ya. Terima kasih atas waktunya. Siap. Sukses nih kolaborasi ventalanya ya. Sepatunya booming. Amin. Event juga berjalan. Bareng Indonesia bisa kepegang, akhirnya bisa bikin kantor lagi ke luar negeri lagi. Ntar dulu deh, Oh. gue lagi restoran ini. Oh, iya. Gitu kan ya. Ntar dulu deh, yang itu deh capek. Lagi nggak bisa kemana-mana. Siap. Ya Om ya, terima kasih banyak ya. Kita jumpa lagi ya. Siap. Dadah. Swellcast.